Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Erupsi Gunung Merapi masih berlanjut. 4 ekor buaya menampakkan diri di Sungai Mangoy. Masakan berbahan telur terbanyak dibuat di Dharmasraya. Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar terus berlanjut. Pos pengamatan Gunung Api Merapi hari Senin mencatat telah terjadi 15 kali letusan sejak pukul 00 hingga pukul 12 siang. Erupsi terlihat jelas pada Senin pagi. Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Merapi menjelaskan, letusan tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3,2 mm dan durasi 1 menit 1 detik. Kondisi Gunung Merapi sampai dengan pukul 12.00 siang hari ini telah tercatat sebanyak 57 kali letusan atau erupsi dengan kolom asap atau kolom abu antara 150 meter sampai 300 meter di atas puncak. Ini dari jam 00 sampai 12.00 tercatat 15 kali erupsi. Dengan demikian, sejak pertama meletus pada Sabtu pekan lalu, telah 57 kali Gunung Merapi erupsi. Hingga saat ini, Gunung Merapi masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati gunung radius 3 km dari puncak gunung aktif tersebut. Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, yakni gunung api yang tersusun atas perselingan endapan piroklastika dan aliran lava. Gunung Merapi memiliki 3 kawah dengan nama Kaldera Bancah, Kapundan Tuo, Kabun Bungo, Kapundan Bongso, dan Kawah Verbek. Karakter letusan Gunung Merapi berupa letusan secara eksplosif maupun efusif dengan masa istirahat rata-rata 4 tahun. Kegiatannya tidak selalu terjadi pada kawah yang sama, tetapi bergerak membentuk garis lurus dengan arah timur barat daya antara Kawah Tuo hingga Kawah Bongsu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Peralatan clear kali. 164 pendaki Gunung Merapi dipaksa turun oleh tim SAR gabungan. Meski ada pendaki yang beralasan masih belum mencapai puncak, petugas gabungan tak mengizinkannya. Sebelumnya dilaporkan 47 pendaki yang terdata secara resmi di pos BKSDA Sumatera Barat sudah turun pada Sabtu pekan lalu. Tim SAR gabungan menyusuri Gunung Merapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pendaki yang tersisa. Namun ternyata jumlah pendaki yang bertahan di Gunung Merapi lebih banyak dari pendaki yang telah turun usai erupsi. Petugas menemukan 160 pendaki. Sebagian besar dari mereka mulai mendaki sejak Kamis hingga Sabtu pekan lalu. Namun ada juga pendaki yang baru mendaki sesaat setelah erupsi. Mereka mengaku berani mendaki karena diizinkan oleh petugas pos pendakian. Memaksa pendaki turun gunung dilakukan petugas untuk menghindari terjadinya korban. Pasalnya, status Merapi saat ini adalah waspada level 2. Tidak boleh ada aktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung. Ya, untuk perkembangan di Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat sampai pukul 15.00 seluruh pendaki yang berjumlah 164 orang sampai hari kedua ini sudah
sampai ke kaki gunung dalam keadaan selamat dan mereka kembali beraktivitas dan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Sementara itu, Pos Pengamatan Gunung Merapi Provinsi Sumatera Barat mencatat Gunung Merapi erupsi 15 kali sepanjang Sabtu dan 22 kali pada pagi hingga Minggu sore. Banyaknya pendaki yang bertahan di puncak Merapi menjadi indikator jika pos pendaki yang dikelola BKSDA Sumatera Barat tak menjalankan fungsinya dengan baik. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Seperti inilah jalan menuju Kampung Ladang Rimbo, Jorong Lubuk Landur, Pasaman Barat. Jalan sepanjang 2 km ini hanya berupa jalan tanah dan batu kerikil saja. Beberapa lokasi belum pernah diaspal sejak kampung tersebut berdiri. Padahal kampung tersebut dihuni sekitar 700 jiwa. Selain itu, di lokasi tersebut juga terdapat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jalan itu digunakan guru dan siswa untuk menuju sekolah dan warga menuju pusat kota Pasaman Barat untuk membawa hasil tani. Jika musim panas, jalan berdebu. Sedangkan musim hujan, jalan digenangi air. Warga mengaku kondisi seperti ini telah dirasakan sejak 10 tahun lalu. Lumayan. Kalau seandainya hujan gimana, Bang? Inilah keadaannya. Gimana berair itu gimana, Bang? Ya kayak apa itu? Kebanjiran lah. Oh, kebanjiran, Bang. Kalau seandainya hamil bisa keguguran karena jalan ini. Parah. Terlalu parah. Ya dari bawah sampai ke atas ya berlubang semua. Nggak ada beraspal, Bang? Nggak ada. Jalan rusak ini merupakan akses satu-satunya menuju kampung mereka. Kalau kita ambil dari titik awal penghujung aspal yang di bawah sampai ke perkampungan di atas, mungkin lebih kurang sekitar 2 kiloan lah. Setahu kami dari berdirinya kampung ini mungkin belum pernah disentuh kepedulian pemerintah itu kurang. Jadi beginilah keadaan jalan kami di sini. Banyak kilo-kilo masyarakat, tapi apa boleh buat. Warga menuntut pemerintah untuk memperbaiki dan mengaspal jalan yang rusak itu agar tak kesulitan membawa hasil pertanian ke pasar ibu kota. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga Pasaman Barat menuntut pemerintah kabupaten bekerja lebih keras agar pembangunan bisa merata. Hal itu disampaikan warga saat merayakan ulang tahun Kabupaten Pasaman Barat yang ke-19. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penanganan dampak bencana. Harapan kami warga Aye Gadang, Batang Saman di ulang tahun Pasaman Barat ini hendaklah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumatera Barat cepat menangani ablasi ini. Rasa kepedulian lah dari pemerintah setempat. Masalahnya jalan kami ini sangat sulit untuk dilalui. Apalagi di sini kasihan masyarakat sini, guru-guru yang datang dari luar, jalan udah kayak gini. Warga juga menuntut pemerintah Pasaman Barat serius menuntaskan masalah kepemilikan lahan serta bertindak tegas pada mafia pupuk yang memainkan harga pupuk bersubsidi. Kecamatan Pasaman berbatasan dengan Kecamatan Talamau di sebelah timur. Persoalan konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan ekonomi. Berharap kepada pemerintah lebih memperhatikan nasib para petani. Kita tahu pada saat ini pupuk yang semakin sulit didapatkan, walaupun dapat tetapi harganya mahal. Sedangkan pemuda dan mahasiswa berharap Pasaman Barat bisa menjadi kabupaten terdepan dalam segala hal di Sumatera Barat. Di kedepannya bisa menjadikan Pasaman Barat yang betul-betul menjadi kabupaten atau kota menjadi garda terdepan di Sumatera Barat ini. Ini kami memiliki harapan agar Pasaman Barat lebih maju lagi, baik itu dari segi pendidikan,
dari segi sumber daya manusia dan juga untuk pemerintahannya sendiri lebih baik lagi. Sejak berdirinya 19 tahun lalu, Pasaman Barat telah menorehkan beberapa prestasi untuk tingkat provinsi. Mulai dari dokter teladan, budidaya maggot, hingga lomba PKK. Namun demikian, Pasaman Barat juga mencatatkan rekor korupsi terbesar, yakni pembangunan RSUD dengan anggaran 134 miliar rupiah yang merugikan negara hingga 20 miliar rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.